Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu kisah nyata atau cerita real nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi satu inspirasi untuk kita semua, atau inspirasi bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita berperilaku. Karena ini adalah satu kisah nyata dari seorang yang berperilaku baik, mulia sejak kecil. Kemudian karena perilakunya yang baik dan mulia itu, akhirnya punya masa depan yang sangat-sangat cerah. Dan masa depan yang sangat diimpikan oleh semua orang ya. Kisahnya seperti apa? Jangan skip, simak terus sampai selesai. Oh iya, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi atau notifikasi pemberitahuan kalau ada update terbaru dari channel Cak Motivator ini ya. Selain itu teman-teman, silakan Anda share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, atau di grup medsos Anda. Siapa tahu ini juga sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Jadi Anda bisa sedekah informasi. Baik, segera kita mulai ke inti ceritanya. Jadi cerita ini berawal dari beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, masih SD ya, sekolah dasar. Kemudian saya juga punya teman sama-sama sekolah dasar. Hanya bedanya kalau saya dekat dengan sekolah, jadi tempat tinggal saya dekat dengan sekolah, jalan paling hanya 2 menit, 3 menit sudah nyampe ya. Tetapi teman saya ini rumahnya agak jauh, sekitar 1 kilometer lebih ya. Jadi kalau berangkat sekolah harus jalan kaki bersama teman-teman yang lainnya lewat jalan di sawah, di pinggir sawah itu ya. Ya memang seperti itu, karena kondisinya memang waktu itu seperti itu. Jadi harus jalan kaki. Nah, ketika teman-teman SD masih sedang bermain gitu ya, seperti halnya anak-anak yang lainnya, maka satu teman saya ini, sebut saja teman saya S gitu ya, untuk menyimpan datanya. Sebut saja teman saya S ini sudah perilakunya sudah tirakat ya. Jadi sejak SD itu suka puasa Senin Kamis. Jadi ini mungkin juga catatan untuk orang tua. Puasa Senin Kamis ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat bermakna bagi kehidupan seseorang ya. Jadi teman saya ini sejak kecil sudah puasa Senin Kamis. Nah, menariknya teman-teman, entah apa karena, ya pasti karena ini ya, karena ridho Allah tentu saja. Tetapi kan ada tirakat yang dilakukan. Jadi dia ini sudah puasa Senin Kamis gitu ya. Ya bisa jadi karena puasa Senin Kamis ini kemudian dia dianugerahi kecerdasan yang melebihi dibandingkan teman-temannya yang lain. Karena mulai SD kelas 1 sampai SD kelas 6 itu peringkat 1 terus. Tidak pernah turun ke peringkat 2 atau peringkat 3, mesti peringkat 1 gitu ya. Nah, itu kemudian menarik karena ketika kita lulus sekolah dasar, kita sama-sama diterima di SMP negeri gitu ya, di SMP negeri. Dan dia dengan ranking 1 atau peringkat 1 sangat mudah sekali memilih SMP negeri, diterima di SMP negeri, sama dengan saya juga, sama-sama di satu SMP. Nah tapi puasa Senin Kamisnya itu tidak berhenti, terus dilakukan gitu ya, sehingga di sekolah menengah pertama atau di SMP ini pun dia tetap peringkat yang pertama, tidak terkalahkan gitu ya. Jadi dia tetap peringkat pertama di kelasnya. Nah, ketika lulus SMP, ini kan teman-teman biasanya ada yang ke sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah kejuruan. Nah, waktu itu saya memilih sekolah menengah atas favorit ya, namanya SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Pertama, setara SMA gitu ya. Nah, teman saya ini memilih sekolah menengah kejuruan. Waktu itu namanya Sekolah Menengah Ekonomi Atas Semea Negeri, Sekolah Menengah Ekonomi Atas gitu ya. Nah, sekolahnya itu tidak jauh jaraknya dengan sekolah saya, tapi dari rumah kita itu jauh. Jadi sekitar 15 kilo sampai 20 kilo ya. Jaraknya sangat jauh sekali memang, tetapi ya memang itu yang bisa
kita ambil sekolahnya, karena untuk sekolah menengah ekonomi atas yang negeri ya cuma satu di situ gitu ya, jauh dari rumah. Nah, saya juga jauh dari rumah. Nah, itu pun dilalui dengan pakai sepeda pancal atau sepeda angin ya. Kadang-kala kalau dia punya uang ya naik angkutan gitu ya, tapi harus pindah-pindah. Berangkatnya pagi, habis subuh gitu ya, karena kan jauh jaraknya rumahnya ini. Nah, itu pun tetap tirakannya tidak pernah berhenti. Jadi Senin, Kamis puasanya juga tetap jalan gitu ya. Nah, tidak ada tujuan apa-apa, karena waktu itu memilihnya ya memang sekolah menengah kejuruan gitu. Daripada SMA nanti kan harus kuliah nanti biaya sendiri gitu ya. Tapi dia memilih sekolah menengah ekonomi tingkat atas dengan jurusan akuntansi kan gitu. Nah, jurusannya juga ya milih akuntansi gitu ya. Tapi dia memang pintar, mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMA peringkat 1 terus. Nah, baru ketahuan setelah lulus SEMEA sekolah menengah kejuruan ini, ternyata ada peluang untuk masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Sekolah itu ikatan dinas, teman-teman. Jadi berbeda dengan sekarang. Kalau dulu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu full total 100% ditanggung oleh negara ya. Jadi kita berangkat ke Jakarta itu hanya orang saja. Itu kalau benar-benar pintar ya diterima. Nah, teman saya ini karena kepandaiannya akhirnya diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan memilih jurusan akuntansi. Karena kan di sana ada 5 jurusan ya. Yang paling favorit memang jurusan akuntansi. Kemudian ada jurusan perpajakan, ada jurusan anggaran, ada jurusan untuk Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada jurusan bea dan cukai gitu ya. Nah, itu 5 jurusan yang ada di sana. Teman saya masuk dalam jurusan yang favorit, yaitu akuntansi gitu ya. Nah, nampaknya di sana juga cukup cerdas dan tetap pintar gitu ya. Nah, akhirnya dia ini lulus ikatan dinas kan, mestinya ikatan dinas sampai beberapa tahun gitu ikatan dinas. Tapi dia belum sampai ikatan dinas selesai, dia diminta oleh salah satu perusahaan nasional yang ada di luar pulau untuk bekerja di perusahaan sana. Sehingga perusahaan yang memintanya ini harus membayar kerugian yang ditanggung oleh negara karena menyekolahkan dia kan gitu ya, sampai ratusan juta rupiah untuk menebus biaya itu. Tetapi karena memang perusahaan sangat membutuhkan teman saya ini, sehingga diterima gitu ya. Nah, begitu indah teman-teman kalau kita lihat dari cerita ini. Tetapi ada yang menarik. Jadi kita sebagai manusia hanya melihat perilakunya, sementara apa yang membuat seperti itu ya wallahu alam gitu ya. Kita melihat perilakunya yang waktu SD sampai SMP puasa, rajin puasa Senin Kamis, tirakatnya juga iya, sampai SEMEA juga seperti itu gitu ya. Kita melihatnya mungkin karena puasa Senin Kamisnya. Ya sebenarnya apa yang terjadi ya wallahu alam gitu ya. Tetapi manusia mempelajari dari apa yang dilihat kan gitu ya. Jadi waktu itu belakangan nanti saya tahu bahwa ketika dia daftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu, dia merasa akan diterima gitu ya. Perasaannya akan diterima. Kenapa dia merasa diterima? Karena pada waktu proses penerimaan itu, proses pendaftaran dan penerimaan itu, proses seleksi itu, dia ini mimpi terbawa layang-layang cukup tinggi gitu ya. Terbawa layang-layang cukup tinggi dan kemudian jatuh di sisi barat sana. Nah, dari mimpi itu kemudian dia ini merasa bahwa ini kayaknya diterima. Karena kan kalau ada peribahasa, katanya dia, ada peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Pada waktu mimpi itu dia dibawa terbang main layang-layang, kemudian dia dibawa terbang ke atas oleh layang-layang itu gitu ya. Jadi dia merasa kayaknya diterima, dan memang benar diterima gitu ya. Nah, bahkan kesuksesannya ini terus sampai dia melanglang buana di seluruh Indonesia, bahkan juga diminati oleh perusahaan-perusahaan asing ya untuk jadi konsultannya. Nah teman-teman, ini mungkin jadi catatan bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita nanti ya. Karena kalau kita lihat perilakunya, dia sejak kecil sudah tirakat puasa Senin Kamis ya. Kemudian juga setelah SMA, nah ini bedanya. Kebanyakan teman-teman di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas itu kan
masih sangat sangat suka hura-hura gitu ya, suka senang-senang, bahkan kadang tertarik lawan jenis pacaran. Teman saya ini sama sekali tidak tertarik itu. Justru yang menarik dia adalah belajar gitu ya. Sesuatu yang menarik, yang paling menarik buat dia adalah belajar, mempelajari ilmu yang didapatkan di sekolah itu. Sehingga hasilnya memang signifikan, benar-benar excellent gitu ya kalau saya bilang. Nah, ini juga catatan bagaimana kita mendidik anak kita supaya rajin berdoa, tidak saja hanya berusaha tetapi juga rajin berdoa, karena itu yang akan sangat menentukan gitu ya, bagaimana masa depannya. Oke teman-teman, ini kisah nyata dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang masih remaja, juga untuk teman-teman yang sudah punya keluarga, punya anak, bagaimana nantinya bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.